2-1. I say 2-0. Okay. We are back number 3 right now in the group. Yeah. So we go back. We are playing, okay? So let's focus and keep working in the game. Reaksi mengejutkan Erick Thohir setelah timnas Indonesia gulung Arab Saudi. Kan Bahrain terkena karma dari timnas Indonesia melawan Australia. Untungkan timnas Indonesia. Media Vietnam sampai heboh ungkapkan timnas Indonesia ciptakan gempa bisa lolos Piala Dunia. Simak berita selengkapnya hanya di channel ini. Selamat menyaksikan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan reaksi setelah timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia tampil meyakinkan dalam laga kandang dengan melumat salah satu tim kuat Asia, Arab Saudi. 2 gol Marcelino Ferdinand pada menit ke-32 dan 57 membuat Indonesia gemuruh. Erick Thohir bersyukur timnas Indonesia berhasil bangkit melawan Arab Saudi setelah kalah telak 0-4 dari Jepang pada laga sebelumnya. Erick Thohir juga memberikan apresiasi kepada tim asuhan Sintayong yang meraih kemenangan pertama dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Alhamdulillah Indonesia 2-0 Arab Saudi. Kemenangan pertama timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kerja keras, pantang menyerah dan berhasil memanfaatkan peluang membuat Indonesia bisa menang atas Arab Saudi, ujar dari Erick Thohir. Kemenangan 2-0 atas Arab Saudi membuka peluang timnas Indonesia menempati 4 besar klasmen grup C kualifikasi Piala Dunia. Indonesia dengan koreksi 6 poin kini di peringkat ketiga sementara menggusur Arab Saudi yang turun ke posisi keempat. Walau begitu pada pertandingan berikutnya melawan Australia dalam matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia tidak bakal diperkuat Justin Hubner dan juga Ragnar Oratmangun. Hubner mendapatkan kartu merah melawan Arab Saudi, sedangkan Ragnar akumulasi kartu kuning. Duel Australia melawan timnas Indonesia berlangsung pada Maret 2025 mendatang. Sintayong beber alasan ubah formasi saat timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengungkapkan alasan melakukan perubahan formasi anak-anak asuhnya menjamu Arab Saudi dalam matchday ke-6 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagaimana diketahui, juru taktik asal Korea Selatan itu biasanya lebih suka bermain dengan formasi 3-4-3. Akan tetapi di duel melawan The Green Falcons, Sintayong memilih memainkan pola 3-5-2 yang kemudian berubah menjadi 5-3-2 dalam situasi bertahan. Langkah ini pun dilakukan Sintayong diambil setelah melakukan analisis terhadap gaya permainan Arab Saudi. Pria 54 tahun itu mendapati Green Falcons sering menerapkan high pressing, sehingga coba diantisipasi dengan formasi yang berbeda. Karena tim lawan Arab Saudi high pressingnya bagus, jadi kita ubah formasi jadi 3-5-2 dari yang biasanya 3-4-3. Ketika gelandang berperan dengan sangat baik, bisa dibilang sempurna. Bukan hanya karena Marcelino mencetak 2 gol, jadi saya katakan bagus, tetapi semua bagus karena instruksi yang saya kasih diikuti dengan baik di lapangan, ungkap Sintayong. Lebih lanjut, Sintayong juga memaparkan bahwa timnya memang telah melakukan latihan taktik untuk laga Indonesia melawan Arab Saudi sejak berhari-hari yang lalu. Dia secara khusus menginstruksikan para punggawa agar mengeksploitasi ruang kosong yang tercipta dari permainan high pressing The Green Falcons supaya bisa mencetak gol. Hal ini pun diterapkan dengan baik oleh skuad Garuda di lapangan. 100% diterapkan taktik. Memang selama 3 hari kami sudah latihan dengan adanya analisis dari staf pelatih semuanya. Karena Arab Saudi memakai formasi 4-1-4-1, apalagi high pressing, jadi seringkali banyak ruang kosong di belakang lawan. Jadi saya memberikan instruksi kepada para pemain untuk penetrasi ke belakang ketika transisi positif, dan itu yang memang dilaksanakan oleh para pemain di atas lapangan, tambah dari Sintayong. Hasil Bahrain melawan Australia berakhir imbang 2-2. Skor ini menguntungkan timnas Indonesia di klasmen sementara grup C. Tim nasional Indonesia berhasil merangkak ke posisi ketiga besar dalam klasmen sementara grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keberhasilan ini tidak lepas dari penampilan impresif dari tim Garuda yang sukses mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 dalam pertandingan ke-6 yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemenangan ini juga mengakhiri hasil buruk yang didapat Indonesia dalam 5 pertandingan sebelumnya, di mana mereka belum meraih satu pun kemenangan dengan rincian 3 kali seri dan 2 kali kalah. Lebih lanjut, kemenangan atas tim yang dilatih Harvey Renard ini menjadi yang pertama bagi Indonesia dalam 15 pertemuan terakhir melawan Arab Saudi.
di mana mereka sebelumnya hanya mendapatkan 4 hasil imbang dan 11 kekalahan. Saat ini tim Garuda mengumpulkan total 6 poin dan menempati posisi ketiga grup C, unggul dalam head-to-head atas Arab Saudi yang berada di peringkat keempat dengan poin yang sama. Sementara itu Jepang berhasil mencuri 3 poin penuh dari kandang Cina. Samurai Biru membungkam tuan rumah dengan skor 3-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Xiamen. Hasil itu membuat Cina tidak bisa menjauh dari poin perolehan mereka atas Indonesia. Di sisi lain, hasil imbang Australia melawan Bahrain ternyata juga menguntungkan Indonesia, di mana Australia yang harusnya punya kesempatan unggul jauh atas Indonesia jika mampu mengalahkan Bahrain, namun nyatanya mereka harus bermain imbang 2-2. Hasil itu membuat langkah Indonesia semakin diuntungkan. Jarak Indonesia dengan Australia di peringkat kedua hanya selisih 1 poin. Secara matematis, terlepas dari hasil yang diperoleh Australia melawan Bahrain, Jepang hanya memerlukan 3 poin lagi untuk memastikan juara grup C dan lolos otomatis Piala Dunia. Media Vietnam memberikan pujian kepada timnas Indonesia setelah mengalahkan Arab Saudi 2-0 pada kualifikasi Piala Dunia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Media Vietnam Soha.vn memberikan julukan kemenangan Indonesia atas Arab Saudi sebagai gempa. Timnas Indonesia disebut meraih kemenangan meyakinkan atas Arab Saudi yang punya ranking FIFA jauh di atas tim Garuda. Gempa timnas Indonesia taklukkan Arab Saudi, impian Piala Dunia semakin dekat. Tim Indonesia berhasil meraup 3 poin penuh saat melawan Arab Saudi lewat penampilan meyakinkan, tulis dari Soha.vn. Media tersebut menyebut permainan timnas Indonesia membuat Arab Saudi kebingungan. Bahkan ketika Justin Hubner mendapatkan kartu merah pada menit ke-89, Arab Saudi juga tidak mampu menciptakan peluang. Pertandingan berakhir 2-0 untuk keunggulan Indonesia. Mereka mengantongi 6 poin dan menjadi tim Asia Tenggara dengan perolehan poin tertinggi sepanjang sejarah babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Yang lebih penting, tim dari negara kepulauan itu berhasil mengungguli Arab Saudi dan naik ke posisi ketiga grup C, tulis dari Soha.vn. Sementara media Vietnam lainnya, Bangda Plus, menyebut peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia terbuka lebar setelah mampu mengalahkan Arab Saudi. Hasil ini membuat tim-tim dari Asia Tenggara harus rela melepas rekor terbaik mereka di ajang kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Sebab Indonesia telah melampaui pencapaian tim-tim terbaik di Asia Tenggara seperti Vietnam dan juga Thailand. Dengan 4 laga tersisa, peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia cukup terbuka. Indonesia masih akan melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. 2 laga kandang sisa adalah melawan Bahrain dan juga Cina. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin, terpaut 1 poin dari Australia di posisi kedua yang merupakan peringkat terakhir untuk lolos otomatis ke Piala Dunia. Martin Paes sukses menjaga gawang timnas Indonesia sempurna tanpa kebobolan alias clean sheet saat melawan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Beberapa kali serangan Arab Saudi membahayakan barisan pertahanan tim Garuda. Namun selain benteng kokoh ditampilkan Jay Izzas dan Rizky Ridho, Martin Paes juga gemilang di bawah mister gawang. Peluang besar dimiliki Arab Saudi pada injury time menit ke-97. Mohamed Kano melesatkan tendangan keras dari luar kotak penalti. Martin Paes refleks terbang menepis hingga bola sedikit berubah arah dan memantul mister gawang. Sampai akhir pertandingan Arab Saudi pun gagal mencetak golnya. Martin Paes yang diwawancari setelah laga mengatakan kemenangan yang diraih timnas Indonesia ini sangat penting untuk menatap laga kualifikasi lainnya. Dia juga mengomentari penyelamatan terakhirnya menepis tendangan keras pemain Arab Saudi tersebut. Saya sangat senang dengan penyelamatan terakhir tadi, ungkap Martin Paes dalam wawancaranya. Tidak hanya Martin Paes saja yang merasa senang dan bangga dengan pencapaiannya ketika membela Indonesia melawan Arab Saudi. Namun klubnya yang ada di Liga Amerika, FC Dallas, dengan bangga mengunggah foto Martin Paes dengan memposting clean sheet dan menyertakan foto tembok di depan gawang. Dengan kemenangan ini, tim besutan dari Sintayong telah mengoleksi 6 poin, hasil dari 1 kali kemenangan dan 3 kali hasil imbang. Skuad Garuda kini menyisakan 4 pertandingan lagi di fase kualifikasi Piala Dunia dengan 2 laga kandang dan 2 duel tandang. Jika ingin lolos ke putaran selanjutnya, skuad Garuda harus bisa memaksimalkan setiap laga agar bisa finish di peringkat ketiga ataupun keempat, khususnya saat timnas Indonesia bertemu dengan Bahrain dan juga Cina di babak berikutnya.